Duduk di tempat ini untuk dengar tausiah, jangan pikir setan tidak menggoda kita. Setan itu berusaha agar kita tidak dengar dakwah. Setan itu paling tidak mau kalau kita dengar ceramah. Kenapa? Bocor soalnya, ketahuan rahasianya. Maka dia bisik kita ketika duduk di sini, dia bilang, "Jam aku dengar ceramah, jam aku dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu." Jadi ibu bapak yang pegang HP-nya saat ini sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana kau dengar ceramah kalau sibuk ke WhatsApp? Sudah dikasih tahu, masih juga dipegang HP-nya. Saya tidak tahu itu, bukan temannya setan. Barangkali bersekutu dengan setan menyesatkan. Simpan dulu HP-nya, Bu. Simpan dulu ya. Simpan dulu. Kita dengar dulu ceramah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Ada orang mencari bahagia dengan segala macam cara. Dan saya yakin semua yang hadir di tempat ini, kalau saya tanya, ibu-ibu mau tidak sengsara? Tidak mau toh? Bapak-bapak mau tidak sengsara? Pasti tidak mau. Kita hadir kemana saja pasti cari kebahagiaan. Ada orang ke Amerika cari kebahagiaan. Ternyata pulang Amerika tetap menderita. Ada orang bahkan sampai masuk ke gunung-gunung untuk menyepi. Katanya untuk mencari kebahagiaan. Sampai di rumahnya menderita lagi. Nah, mari kita dengar petunjuk Rasulullah untuk mencari kebahagiaan. Saya baru-baru buka buku. Ya, ternyata dalam hadis Nabi dijelaskan orang yang mau berbahagia itu harus memiliki 4 syarat. Yang pertama, darun wasi'ah. Rumah yang lapang. Masya Allah, saya tadi mampir di situ. Saya bilang kalau rumah begini pasti makin bahagia. Iya toh? Ternyata rumah yang lapang itu juga bisa membuat orang bahagia. Tapi tidak bisa jaminan rumah yang lapang itu otomatis orang bahagia. Ternyata ini bahasa kiasan. Rumah yang lapang itu sesungguhnya hati yang lapang. Biar rumah besar, kalau hatinya sempit, pasti sempit dia rasa hidupnya, tidak bisa bahagia. Nah, hati ini sangat menentukan sumber kebahagiaan, Ibu. Ada orang rumahnya besar, tapi tidak bisa tinggal di dalam rumahnya. Kenapa? Istrinya cerewet. Ibu-ibu, ada pernah tanya, Kak Ustadz, kenapa suamiku tidak bisa tinggal di rumah, nah rumahku baik namamu? Tidak tenang dia tinggal di rumah. Saya takut dia tersinggung, saya ceritakanlah. Ada orang suami istri, istrinya suka ngomel. Ada uang, tidak ada uang, ngomel aja kerjanya. Cepat pulang atau terlambat, ngomel aja kerjanya. Suatu ketika istrinya belikan perhiasan. Senang lain istrinya. Maka dia bilang suaminya, "Dek, bagaimana kalau kita pergi lihat sumur tua? Ini sumur Pak, usianya sudah 400 tahun. Dalamnya 12 meter. Karena istrinya senang, maulah dia diundang pergi lihat sumur tua. Begitu sampai di sumur tua, Nabi bilang suaminya, "Dek, dek, lihat kok beda itu sumur, ada ndak airnya?" Dia lihat, ada deng, tapi dangkal ji." Maksudnya apa? Ini sampai di lutut jini airnya. Dalam hati suaminya berarti aman jini. Begitu dia dekat dengan sumur bibir sumur, ya, dia lihat istrinya dekat, dia dorong istrinya masuk ke sumur. Begitu masuk ke dalam sumur, dia bilang suaminya, "Ngomel mako, ndak ku dengar ji, ngomel mako di situ, ndak ku dengar." 1 jam kemudian tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk tinggi besar hitam keluar dari sumur. Kaget suaminya, "Siapa kamu?" Dia bilang, "Saya jin penunggu sumur ini. 400 tahun mak di dalam sumur ini tenang-tenang. Ada perempuan di dalam, baru 1 jam ngomel aja kerjanya. Lebih baik saya lari." Nah bilang suaminya, "Kau baru ke 1 jam, saya 24 jam selalu sama dia itu." Berarti yang paling penting sebenarnya setelah rumah yang lapang adalah hati yang lapang. Apa agama melarang punya rumah besar begini? Tidak. Kalau perlu punya rumah yang besar. Kenapa? Karena kalau punya rumah kecil, susah orang bikin pengajian. Rumah kecil, ngundang ke pengajian, jangan pengajian. Keluarga atas saja datang, baru satu keluarga, bingung maki, di mana mau disimpan?
Coba kalau rumah besar begini, Masya Allah 3 lantai. Enak nadi. Istri yang ketiga di lantai ketiga. Istri kedua lantai kedua. Istri pertama lantai pertama. Kan dia tua itu enggak bisa naik lantai kedua. Iya toh? Masya Allah. Bisa Ki Pak? Jangan dipikir itu. Satu lagi dari setengah mati diurus. Ya. Nah, kenapa orang biasa susah beli rumah besar? Karena dia sakwa sangka kepada Allah. Dia selalu berpikir saya tidak mampu, tidak mampu. Kalau berpikir tidak mampu, Allah katakan, ana inda sanni abdi bi. Saya tergantung sangka hambaku. Kalau dia sangka tidak mampu, maka kau tidak mampu. Tapi coba beda orang kaya. Karena dia selalu sangka mampu. Pasti dia kasih, Allah kasih kemampuan. Dan itu yang namanya rezeki bu. Cinja kono. Tahu itu berarti berhasil pemasaran. Ayo toh. Coba. Ibu punya niat mau beli diri di sini. Niatkan. Ya Allah saya sedekah. Mudah-mudahan engkau balas dengan saya bisa beli mampu seperti ini. Saya kasih contoh ayat ini. Beberapa hari yang lalu. Ramadan memang. Ramadan memang ini bu. Orang yang selalu orang Ambon. Anak muda. Namanya Jamie. Dia selalu dengar ceramah saya. Akhirnya dia Islam. Dan datang ke Makassar saya Islamkan. Anak muda. Nah Ramadan. Dia WhatsApp saya. Kira-kira 5 hari yang lalu. Ustadz, adakah THR? Ini yang paling ditakuti sekarang. Adakah THR? Kerja kok. Saya bilang ada Jide. Tapi ya THR Ustadz. Bukan THR perusahaan. Saya kirimlah 1 juta. Allah kirim. Tidak cukup beberapa jam. Allah balas. Tiba-tiba saya ketemu Ahmad Sahroni. Ceramah saya di partai Nasdem. Langsung dia bilang, Ustadz. Dia bisik saya, Ustadz minta rekening Ustadz. Kenapa lagi dalam hatiku? Rezeki ini. Itu kan jantung terus terang. Malu-malu toh kita wibawa ya. Saya kasih rekening. Berapa dia kirim? 50 juta. Tuh 1 juta saya kasih. Cukup belum? Beberapa saat kemudian. Saya di WhatsApp lagi anak muda. Perantau dari Sidrap. Merantau ke Jakarta. Sukses juga. Namanya Wahyu Kandacong. Dia minta rekeningku. Ustadz berapa rekening? Ada ini Papa buka. Saya kirimi. Ting ting. SMS banking. Masuk 1 juta. Berapa balasannya Allah? Berapa Mi? 61 juta Mi. Tiba-tiba saya pergi ceramah. HIPMI. Ketemu Bahlil Lahaladia. Menteri SDM. Dia kasih pula saya. 10.000 dolar. Kurang lebih 170 juta kalau uang rupiah. Tuh. Yang penting aku yakin. Dan saya sudah buktikan. Semakin rezeki kita kejar. Makin susah itu kita datang. Tapi kalau kita kejar yang punya rezeki, nah buka kayak keran air mengalir. Caranya, resepnya Allah, sedekahku. Ibu-ibu, coba Ramadan ini sedekaki sebelum akhir Ramadan. Sedekaki. Apa boleh? Boleh Ustadz mengharap kepada Allah. Boleh. Yang tidak boleh mengharap kepada manusia. Ya Allah, saya sedekah bulan ini. Mudah-mudahan saya bisa DP perumahan di Sumarekon. Boleh, boleh. Kalau dalam doa, ibu nunggu Lailatul Qadar. Yang tidak boleh kalau ibu menyebut kepada saya. Ustaz, saya sedekah kok ini 10 juta nah supaya saya bisa beli rumah. Tidak boleh kalau begitu. Yang boleh sebut kepada Allah. Meminta pertolongan Allah dan menyebut kebaikan. Boleh. Ya Allah, saya beri panti asuhan bulan ini 10 juta. Mudah-mudahan engkau membalasnya ya Allah. Di malam Lailatul Qadar ini saya bisa DP setelah Ramadan. Rumah di Sumarekon. Yang penting yakin Ki. Ternyata tidak dikasih. Allah tahu berarti bukan itu rumah yang terbaik buat kamu. Allah sediakan yang lebih baik. Hakul yakin. Percaya. Tidak mungkin ada orang bangkrut kalau sedekah. Jadi kalau mau beli rumah di sini. Sedekah. Termasuk ini pengembang. Kalau mau sukses jualannya. Sedekah kok. Sedekah kepada siapa? Jangan dulu orang lain. Pegawaimu mau dulu. Ya. Kalau pegawai dimakmurkan. Ini kan ada dalam
dalam perusahaan itu ada kan namanya community development. Pada siapa diberikan community development itu? Boleh orang lain dulu, kepada pegawai dulu. Kenapa? Dia yang cari duit, dia yang menjual. Jadi pegawai, bos-bos yang ada di sini, jangan anggap itu pegawai sebagai anak buah, sebagai budak, tapi dia adalah mitra kerja. Mitra itu sejajar. Bos dan terbukti bangkrut itu perusahaan sekarang. Apa dia bilang sama anak buahnya? Curhat itu pegawainya ke saya. Saya bilang kasarnya itu mulutnya nuku bosku. Apa dia bilang? Kasih tahu itu istrimu jangan macam-macam. Dia makan dari perusahaan. Saya bilang salah cukup. Kasih tahu justru bosmu jangan dia macam-macam karena dia bisa makan karena kami cari uang. Maka itu yang baik, saling menghargai. Kalau saling menghargai ada untungnya perusahaan. Begitu anak cek ACC, ada DP, panggil. Ini rezekimu deh. Nah ini persen. Tidak ada perusahaan bangkrut kalau dia baik sama pegawainya. Dan tidak ada perusahaan yang rusak kalau pegawainya baik sama atasannya. Cara komunikasi terbaik itu adalah sedekah. Biar bagaimana marahnya itu orang ku kasih uang berhenti marah. Itu maknanya. Komunikasi terbaik adalah sedekah. Kalau saya carikan nggak ibu orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Carikan nggak? Cari maki. Dan tidak ada orang tidak senang itu orang dermawan. Maupun apa agamanya. Allah tidak lihat dia Cina, dia Kristen, dia Bugis, dia Makassar, dia Sunda. Kalau dia dermawan, Allah ganti. Soal ada berkahnya, urusannya Allah, jangan kau campuri. Maka, Bapak Ibu, kalau mau punya rumah di sini, bersedekah. Dan ini pengembang, kalau mau cepat laku, bersedekah. Sedekahnya apa? Diskon. Betul, diskon. Maksudnya apa? Kalau untungmu 10 juta, diskon itu. Untuk aku 8 juta, bagi itu kepada pembelimu 2 juta. Dan kalau ini, saya ini, bukan tongak mau sombong. Saya ini dosen pemasaran di Unhas. Saya pengajar mata kuliah promosi dan periklanan. Itu saya ajar itu. Saya mengajarkan teknik pemasaran. Saya mengajarkan public relation. Saya mengajarkan human relation. Intinya sedekah. Sedekah tidak selalu duit. Sedekah boleh senyum, kata Nabi. Sedekah. Tapi jantung kau sedekah jadi senyum terus. Ya. Amanahnya apa? Biar kau kasih uang orang, tapi kasar caramu, dia menyakiti. Biar sedikit tapi disertai dengan akhlak, orang akan senang. Contoh, kasih mau uang 5 juta, tapi tanpa akhlak. Biasa saya marah. Maksudnya apa? Kau kasih kawan 5 juta, tapi pakai kaki. Dasar, ini 5 juta. Kau bilang, biar saya miskin, jangan kau betul-betul, aku tobok kok. Tapi coba, biar 500.000, disertai dengan akhlak, kasih dengan 2 tangan, senyum, lalu didoakan orang yang menerima, lalu yang menerima mendoakan orang yang memberi, pasti akan baik itu berkahnya. Nah, satu, ya, mau beli rumah di sini bersedekahlah. Tidak masuk akal. Memang rezeki tidak bisa kau akali. Rezeki itu bukan kalkulator. Rezeki itu rahasia Allah. Jadi kalau mau beli rumah di sini, jangan hitung-hitung, hakul yakin saja. Dan saya sudah buktikan itu. Semakin kau hitung-hitung, Nabi bilang Tuhan, sudah hitung. Tidak ada orang itu invest, takut ini, apa saya makan nanti. Seolah-olah Allah bilang, kok ya sudah balik, jangan aku saya kasih, karena kau kabur sama saya. Coba orang yang optimis. Makanya ada itu disebut motivator. Apa inti motivator itu? Dia selalu membangkitkan keyakinan bahwa kau pasti berhasil. Itu yang disebut dalam Islam sangka baik. Coba ibu-ibu kalau sangka baik sama suami dalam cari nafkah. Enak itu dia cari nafkah. Kalau ibu sangka buruk, tidak bisa cari uang.
Baru 10 menit keluar kau telepon. Di mana kau? Di mana kau? Pulang kau, pulang kau. Akhirnya suami tak. Daripada ribu kini deh. Daripada jaloki, pulang saja. Tapi coba kalau ibu sangka baik. Mau suaminya terlambat, dia sangka baik. Oh, ini suamiku kodong terlambat pulang karena dia pergi cari tambahan. Hotel pun tidak dijawab, sangka baik. Oh, berarti lagi dia sholat duha. Telepon kau lagi siang-siang, tidak jawab. Oh, berarti dia lagi berjamaah di masjid. Telepon lagi sore, tidak jawab. Oh, berarti nak lupa HP-nya. Tiba-tiba jam 5 masuk WhatsApp-nya tamam kuliah cewek cowok istri suamimu bonceng cewek deh cantik nah. Oh, berarti lagi ngegreki. Coba kalau begini, maka suamimu akan kreatif. Tapi kalau sangka buruk, maka suamimu terbatas rezekinya. Itu logikanya. Maka kalau mau punya rezeki, sangka baiklah kepada Allah. Yang kedua, dengan banyak bersedekah. Yang ketiga, kalau mau banyak rezeki, silul arham, sambungkan persaudaraan. Saya ini bilang begini, saya ini tidak banyak uangku, tapi banyak temanku. Temanku banyak warna. Apa? Saya kalau pergi pasar, hampir tidak pernah laku uangku. Kenapa? Baru kan turun dari mobil, ada yang teriak, Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku aman bisa deh. Gitu. Ada yang ngisi ikan, keranjang, ada ikan. Berapa Ji? Teh, Ustaz. Enggak enak. Berapa? Jangan sama Ustaz. Dalam hatiku. Memang itu kutunggu. Maka, saudara-saudara sekalian, bagian pemasaran, jalin silaturahmi. Makin banyak temanmu, makin murah rezekimu. Rewel ke Ustaz. Itu risiko pekerjaan. Banyak sekali bicaraan. Tapi itu risiko pekerjaan. Silaturahmi. Dengar kata Nabi. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tertolak dari bencana, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah, dan janganlah engkau bercerai-berai. Coba makin lihat ya. Ibu bapak, Nabi bilang begini. Umatku itu seperti badan ini. Coba melihat ini badan. Dah? Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Ya kan? Tangan kiri gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Iya toh? Lihat nih anak muda kalau malam minggu pergi menyatakan cinta. Tiba-tiba tak hantu kakinya. Kaki tak hantu, semua badan ikut merasakan penderitaan. Apa pertama bereaksi mulut? Oh mana? Iya toh? Berikutnya apa? Mata mencari. Berikutnya apa? Mulut meniup. Berikutnya apa? Tangan mengusap. Padahal kaki yang korban. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Rasa kok jalan kok. Tapi kok jalan kok. Itu artinya kalau mau maju nih pengembang, kompak. Mulai dari security, penghuni, pengelola, pengembang. Itu dia harus kompak. Kalau dia kompak, insya Allah gampang itu rezeki turun. Coba kalau pengembang tidak profesional, mengeluh penghuni. Begitu penghuni mengeluh, datang mau beli, nah bilang jamaku. Kok dah lagi nih. Andainya boleh kujual kembali. Kenapa? Itu yang disebut tahan tuh kakinya, nah bilang citaku. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraq. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Dan kembali lagi, bagaimana menyambungkan silaturahmi paling baik, paling tepat, sedekah. Tidak ada itu paling efektif menyambungkan silaturahmi, sedekah. Mau bukti? Biar marah bagaimana itu istri, jangan orang lain. Biar bagaimana marahnya itu istri, kasih ATM. Kasih ATM. Senyum itu. Kasih ATM, kita yang pegang SMS bankingnya. Tidak ada orang tidak senang. Maka kembali kepada sedekah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, terakhir. Mudah-mudahan pengembang ini dengar.
kami umat agak ini penceramah selalu dianjurkan untuk menghidupkan toleransi. Jangan ada sekat-sekat. Kalau boleh juga pengembang itu, kalau bikin begini, bikin masjid, bikin gereja, bikin rumah-rumah ibadah. Supaya apa? Ada di dalam situ semua agama bisa bertumbuh dan berkembang. Sebagai pelajaran, kenapa PIK 2 ditolak? Karena dia eksklusif. Dia seolah-olah memisahkan diri dari masyarakat umum. Tapi kapan kalau itu perumahan meskipun mewah, tapi selalu terbuka untuk umum, orang boleh masuk insya Allah. Janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kata Allah, saya turunkan keberkahan dari dalam tanah, dari langit, saya turunkan dari langit dan saya muncul. Dan mudah-mudahan saya bisa masuk di dalamnya sebagai salah satu penghuni. Sebenarnya ini tuh tahun lalu, tahun lalu kalau saya tidak salah ya. Saya ceramah di rumah contoh. Saya bilang, boleh ini. Kalau ini boleh ada samanya ini, saya mau ambil satu. Saya mau bayar. Tapi dia bilang, enggak ada Ustaz, belum jadi. Nah saya waktu itu termasuk karakter tidak suka menunggu. Enggak jadi nih. Tadi saya tanya-tanya lagi. Ada enggak yang dibawa-bawa nasidiki ini? Ya dia bilang, ada Ustaz. Saya bilang, kita pergi lihat. Nah bilang lagi, belum ready. Saya bilang, belum ada namanya itu. Saya senang ya, mudah-mudahan suatu ketika saya bisa ada di tempat ini, insya Allah ya. Ya, saya itu kalau mau beli selalu ada masalah dan Allah kasih solusi. Ya, misalnya waktu saya mau beli perumahan di jalan apa itu Talasa, enggak usah saya sebut namanya itu perumahan, ya kan? Nah sudah, saya sudah mau kasih duit. Oke, kalau saya bayar besok, bisa enggak saya ambil kuncinya? Dia bilang, oh enggak Ustaz, menunggu 3 tahun. Dalam hatiku bertuangku jadi pakai membangun ini. Akhirnya Allah kasih apa hikmahnya? Saya bangun masjid. Karena saya bilang daripada simpang uang di bank, lebih saya bangun masjid. Jadilah masjid itu. Nah, tidak jadi saya beli tahun lalu di sini. Allah saya beli. Belikan lagi ada rumah saya beli di salah satu kawasan di apa itu Boulevard. Mudah-mudahan tahun ini yang tadi saya dikasih jangan bini, tidak bisa nggak beli kalau ini. Artinya boleh saya beli tapi menjual aset, Mak. Ya kan? Yang bagus kalau itu menjadi aset. Ya. Dan saudara-saudara ini sebagai promosi juga. Menyimpan uang di bank itu bisa jadi dipakai orang untuk maksiat uang tak. Kebetulan yang ngambil kredit perusahaan yang mengelola minuman khamar. Kita ikut nanti ditanya itu. Menurut agama, kita ikut ditanya. Lebih baik miliki rumah di sini. Bisa dikasih sewa. Tiba-tiba mau dijual, bisa. Dan harganya pasti melimpah. Makanya Nabi katakan investasi paling baik itu rumah dengan tanah. Luar biasa ini. Mudah-mudahan promosi saya ini, saya dapat di potongan harta nanti itu. Terima kasih. Saya juga bisa gunakan medsos saya untuk pemasaran. Dan kalau saya share itu, langsung ratusan juta yang nonton. Viewer saya di YouTube sekarang sudah lebih 700 juta. Masya Allah. Satu kali share bisa sampai jutaan dalam 1 jam. Ya, terima kasih. Selamat berbuka puasa. Saya pribadi Dasat Latif mendoakan mudah-mudahan kawasan yang baru dibangun ini Allah limpahkan segala kemudahan, penghuninya disehatkan, diafiat, dan dikuatkan imannya, dimurahkan rezekinya. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas tausiah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.